Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di bawah arsy-Nya. Karena Allah di atas segala sesuatu dan berpisah dengan makhluknya. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Golongan-golongan apa saja itu? Golongan pertama yang mendapatkan naungan Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Islam sangat mengedepankan keadilan. Seorang pemimpin dalam hal amanat ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Golongan kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujanya. Karena tidak sedikit masa muda seseorang justru dihabiskan dengan segala kehidupan duniawi. Masa muda memang sangat rentan terhadap godaan hidup dan cenderung menjauh dari jalan Islam. Golongan ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid. Artinya seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah. Ini hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan sholat 5 waktu bagi perempuan lebih baik dikerjakan di rumah. Golongan keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya adalah mereka yang berteman karena Allah. Sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolihan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Golongan kelima, seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik dan berpangkat tinggi. Laki-laki itu mengatakan, "Aku takut pada Allah." Nabi Muhammad memperingatkan secara khusus kepada umatnya, agar tidak terjerumus dalam godaan perempuan. Golongan keenam, seseorang yang beramal dan menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya. Riya merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Perbuatan ini justru menghancurkan amal sedekah tersebut. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Namun boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Sedekah juga boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib, seperti zakat menafkahi keluarga kurban. Golongan ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya pada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan, karena lebih akan terjaga dari riya. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.